Halo semuanya, perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hazelia Zafira Aziz dengan NIM 2013-6103 dari Prodi Geografi NK Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu wilayah dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Rizky Ramadan SPD MSI dengan seksi 042, saya akan melakukan presentasi dari materi tugas saya sebelumnya yaitu hasil resum buku Regional Science Matters oleh Peter Nick James dan lain-lain di bab 1 mengenai ada overview, locational analysis, spatial interaction, serta the broader spatial context. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya ilmu regional atau bisa juga kita sebut dengan ilmu wilayah. Di sini ada pertama kita mengetahui kontribusi ilmiah dari Walter Isard untuk sains regional, di mana Walter Isard ini tuh tidak hanya sebagai pendiri ilmu regional, tapi juga bertindak tuh sebagai yang mengatur atau menuntun perkembangan ilmu regional saat itu. Ilmu regional itu saat itu sangat relatif baru dikembangkan, lalu disiplin ilmu yang lainnya dikembangkan itu sama dia tuh ada ekonomi, sosiologi, perencanaan, dan sosial politik di mana kebaruan terutamanya itu oleh Waterisa ini pada kemampuannya menggabungkan kerangka kerja analitisnya dari berbagai ilmu yang berbeda menjadi tema ekonomi kuantitatif yang sering kita gunakan dalam peralatan ilmu regional. Terus pada tahun 1998, Ishak dan 5 rekan penulisnya juga melakukan pembaruan secara menyeluruh mengenai karya tulis analisis antar dan regional, dan juga melakukan analisis pengambilan keputusan bersama Tony Smith dan beberapa orang lainnya. Dan juga ada kekuatan budaya, politik, sosial, dan ekonomi yang telah dikembangkan itu bersama berabad-abad lamanya oleh Walter Isaak itu sehingga membentuk kita untuk menandai diferensiasi regional yang menunjukkan kesejahteraan luar biasa yang dapat kita ketahui di beberapa wilayah dunia berkat penelitian oleh Walter Isaak. Terus juga ada catatan adaptasi manusia seperti itu biasanya adanya interaksi dengan lingkungan fisiknya itu akan menunjukkan bahwa teori masyarakat atau ekonomi yang komprehensif harus mencakup dimensi waktu dan ruang. Kalau kita lihat lagi pada analisis lokasi, di mana asal-usul ilmu regional itu ditemukan dalam analisis lokasi tidak hanya pada perusahaan, rumah tangga, tapi juga bisa dapat kita temukan pada fasilitas produksi. Teori lokasi oleh Gorter dan Nick James, di mana analisis lokasi itu adalah kunci untuk memahami munculnya aglomerasi perkotaan, pertumbuhan regional, dan disparitas spasial. Secara umum, analisis lokasi ini digunakan itu untuk tujuan perencanaan kita menganalisis dan menentukan lokasi kegiatan, fasilitas, dan objek-objek lainnya dalam skala wilayah dan kota sesuai karakteristik utama normatifnya di wilayah tersebut. Jadi analisis mereka digabungkan oleh ISAT dalam kerangka yang lebih konsisten dengan aktor kita sebagai geografi yang mengatur spasial ruang. Pendekatan komprehensif ini juga diarahkan untuk lebih memahami tentang mekanisme pertumbuhan regional dan dalam perkotaan. Hal ini tuh kita perlu adanya mendorong perlu adanya pendekatan equilibrium antara spasial dan ekonomi yang digabungkan dan dikembangkan konsepnya tuh oleh si Isard. Terus ada juga analisis koheren dari keputusan kompleks yang saling bergantung dari perusahaan dan rumah tangga dalam ruang atau spasial geografis kita membutuhkan kerangka kerja yang lebih komprehensif. Jadi itu tidak akan ditunjukkan seperti dalam geografi ekonomi baru oleh isi Isard tersebut. Ini adalah peran Walter Isard pada analisis lokasi. Ini dia Walter Isard adalah seorang ekonom Amerika terkemuka, pendiri utama disiplin ilmu regional, dan juga pendiri disiplin ilmu lainnya seperti ilmu perdamaian dan ekonomi perdamaian. Jadi visioner Walter Isard ini adalah dia melakukan pengenalan ruang geografis ke dalam teori ekonomi yang dia kembangkan secara kesetimbangan daerah di mana teori namanya itu adalah teori Walrasian adalah kasus khusus. Dia juga memperkenalkan variabel waktu ke dalam ekonomi spasial yang meminjam ide fisika, karya dalam analisis input-output dalam perdagangan, dan juga ada karya tentang gravitasi dan model potensi membuka jalan baru untuk penelitian transportasi. Isaac juga melakukan model pengujian empiris.
interaksi spasial, di mana ilmu regional itu juga berkaitan dengan struktur spasial. Dia dapat kita lihat misalnya contohnya itu adalah interaksi spasial desa dan kota, di mana evolusi ekonomi ruang yang kompleks yang didorong oleh gerakan top down dan bottom up atau menunjukkan saat di mana adanya dinamika lambat dan cepat. Misalnya, munculnya konsentrasi industri skala besar di dekat tempat-tempat yang dapat diakses pertumbuhan perdagangan antar daerahnya, misalnya internasional yang ada dua faktor yang saling terkait, seperti juga dikemukakan dalam geografi ekonomi baru, di mana struktur ekonomi ruang itu kadang-kadang dapat terlihat rumit, padahal memiliki fondasi ekonomi dasar yang bagus yang dibentuk oleh respon ekonomi dari waktu ke waktu. Adanya interaksi spasial antara desa dan kota, contohnya. Salah satu bapak pendiri penggunaan lahan terstruktur misalnya adalah Johann Hendrik von Thunen yang mampu menggabungkan keunggulan pasar lokasional dengan pola transportasi dan produksi sehingga adanya hubungan atau interaksi spasial antara sewa tanah dengan kegiatan industri. Itu dia. Contohnya interaksi spasial desa dan kota. Dan juga menurut Profesor Isard, wilayah atau sistemnya itu adalah organisme hidup yang terdiri dari berbagai unit seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, di mana pola perilakunya itu saling bergantung dan ditentukan oleh faktor psikologis, alam, dan teknis, di mana ilmu regional kita tuh berfokus pada aspek spasial dari perilaku organisme tersebut. Jadi adanya spasial dalam ilmu regional tersebut. Ekonomi spasial itu tidak hanya memiliki struktur rasional, tapi juga memiliki sistem interaksi spasial yang sistematis. Model gravitasi telah berfungsi sebagai kerangka konseptual analitis untuk banyak analisis dalam ilmu sosial dan spasial, misalnya dalam domain arus imigrasi, perdagangan, pariwisata, dan perjalanan pulang pergi itu adanya analisis menyeluruh dari prinsip-prinsip yang mendasarkan konsep gravitasi Newton, di mana analisis tersebut menerapkan konsep spasial dan didukung oleh dua prinsip, yaitu ada skala dan biaya gesekan jarak. Akibatnya adanya prinsip gravitasi dalam pemodelan teori ekonomi berhubungan juga dengan sosial gitu. Konteks spasial yang lebih luas dalam buku tersebut mengatakan dapat kita simpulkan bahwa ilmu kedaerahan telah menemukan asal mula kesadaran bahwa pemahaman yang menyeluruh tentang ekonomi ruang yang kompleks membutuhkan pendekatan analitis multidimensi di mana berbagai ilmu itu perlu digabungkan dan saling berkaitan satu sama lain. Dan juga ISAT tidak hanya memasukkan data lingkungan, tapi juga mampu menghubungkan aliran produksi konsumsi dengan data modal lingkungan yang juga menyadari sifat konfliktual dan tujuan ekonomi dan tujuan lingkungan. Jadi si IRSAT itu menggabungkan antara ekonomi ruang spasial tersebut dengan ekonomi. Terus antarmuka antar ilmu regional dengan ekologi juga telah dipelajari oleh si ISART dari berbagai buku dan banyak artikel di mana ia mampu menggabungkan wawasan analisisnya tersebut dalam topik-topik saat itu, seperti polusi udara dan atau polusi air yang mereka kaitkan. Yang menariknya lagi tuh, analisis ekologi regional itu tidak hanya membahas dampak lingkungan dari pola produksi dan konsumsi regional, tapi juga implikasi atau dampaknya terhadap pengenalan pegangan kebijakan pada saat itu. Sekian hasil presentasi saya mengenai pentingnya ilmu regional atau wilayah dari buku Region Sense Matters oleh Peter Nick James dan lain-lainnya. Di bab satunya, mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.